Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube LDK Al-Fatah Cirebon. Di podcast kali ini, giliran divisi ekonomi yang mempunyai kesempatan untuk sharing ilmu kepada para pendengar. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Intan Lestari yang akan menemani para pendengar beberapa menit ke depan. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang berbunyi jualan yuk. Enggak males. Sebagian anak muda di era sekarang atau di zaman sekarang itu masih enggan untuk menjamah dunia perdagangan atau bahasa kerennya itu dunia bisnis. Itu dikarenakan karena mereka masih diberatkan oleh beberapa hal, seperti misalkan gengsi, rasa malu yang tinggi, malas atau mageran, takut gagal. Sama anak muda zaman sekarang itu pengennya kaya dengan cara yang instan. Bahkan, yang lebih parahnya lagi, ada yang sampai beranggapan bahwasanya berdagang itu adalah sesuatu hal yang paling memalukan. Profesi yang sangat rendah dan tidak memiliki nilai eksistensi yang tinggi. Padahal, itu argumen yang sangat salah. Salah banget pendengar. Ya, kenapa saya dengan lantang bilang argumen itu salah? Ya, karena berdagang adalah pekerjaan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang artinya, hendaklah kalian berdagang karena 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Jadi, gak usah malu dan gak usah takut untuk berdagang. Selagi apa yang kita dagangkan itu adalah hal yang baik atau barang yang baik, yang tidak menyimpang dari syariat Islam, why not untuk kita mencoba berjualan. Dengan menerapkan prinsip atau kaidah muamalah yang berbunyi al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadilu dalilu ala tahrimiha. Artinya, pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Terus, ada nggak sih tips untuk membuka usaha kecil-kecilan? Pastinya ada dong. Saya mempunyai 5 tips untuk kita atau para pendengar yang ingin mencoba membuka usaha kecil-kecilan. Oke, yang pertama itu kita harus menentukan konsep jualan kita. Ya, jadi harus jelas dulu. Kita gak boleh asal jualan, mau jual ini deh gitu. Tapi kita harus tahu dulu konsep jualan kita tuh mau ke arah mana gitu ya. Kayak misalkan saya mau jualan kuliner, berarti tentang makanan, atau saya mau di fashion kayak pakaian, aksesoris dan lain-lain. Terus kalau kita udah nemu konsep jualan kita seperti apa, kita langsung ke tips yang kedua, yaitu tentukan target pasarnya. Ketika kita udah punya konsep, misalkan kita konsepnya di kuliner, target pasar kita itu untuk ke siapa? Entah itu anak kecil, atau mahasiswa, atau remaja-remaja, atau orang dewasa, atau bisa sih semua kalangan. Nah, kalau misalkan udah ditentukan target pasarnya, kita langsung ke tips yang ketiga, yaitu siapkan modal usahanya. Nggak mungkin dong kita jualan tanpa modal. Ya mungkin ada, cuman kita tetap harus mengeluarkan sedikit modal. Ya entah itu modal uang atau modal tenaga. Intinya kita akan keluar modal dalam berusaha. Lalu yang keempat, mulailah beraksi. Ya, udah punya konsep, udah punya target pasar, udah punya modal, langsung kita aksi. Kalau misalkan kita udah punya semuanya tapi kita gak beraksi, gak action, ya kapan kita akan berjualannya gitu ya. Terus tips yang terakhir itu jangan menyerah, jangan mudah menyerah. Ya dalam berdagang itu jangan pernah nyerah, jangan pernah bilang aduh dagangan saya gak laku, udahan jualannya, jangan. Harus terus mencoba dan mencoba. Ya karena orang sukses itu bukan orang yang gagal. Ya,
tapi orang sukses adalah yang belajar dari kegagalannya. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas itu adalah manfaat berdagang. Ya, manfaat berdagang itu banyak. Beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu menambah penghasilan, pasti dong ya. Kalau kita bisa berjualan, kita meringankan beban kepada orang tua kita. Yang kedua itu menumbuhkan mental yang kuat. Maksudnya, kalau misalkan kita berjualan itu kita gak bakalan langsung laku semua. Pasti ada gak lakunya, itu pasti kita down, atau misalkan sepi pembeli, itu kita akan down biasanya untuk para pedagang yang pemula. Nah, maka dari itu berdagang itu menumbuhkan mental yang kuat. Kita harus tetap semangat untuk berdagang walaupun dagangannya kita sepi. Berarti kita harus cari inovasi yang baru. Gimana caranya dagangan kita itu ramai. Lalu yang selanjutnya manfaatnya itu adalah menambah relasi. Nah, berdagang itu menambah relasi, menambah banyak teman, banyak informasi, banyak pengetahuan. Dan yang terakhir manfaatnya adalah meningkatkan sifat positif. Dari berdagang kita bisa menimbulkan sifat positif dalam diri, seperti misalkan sabar dalam menunggu pembeli, dalam melayani pembeli, ya. Terus kita juga belajar untuk ikhlas, ya. Untuk ikhlas dan juga tawakal. Tawakal itu ala Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk memulai berjualan atau berdagang atau terjun ke dunia bisnis, ya. Jangan pernah takut mencoba. Kata-kata terakhir yang akan saya ucapkan adalah jaribulah takun arifan. Cobalah dan kamu akan mengetahui. Cukup sekian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.